Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalali asyari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriki akhyar wa mustahfidu bila sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi akhyar wa adanya amilahi abdalih amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Dini Septiani, Febi Febriani, Edi Rahmanto, Irfandi Damara. Di sini saya sebagai moderator untuk membuka presentasi yang akan segera dimulai. Baiklah, langsung masuk ke dalam materinya. Apa itu pengertian paradigma? Pengertian paradigma menurut Koyan 2010 istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah dunia ilmu pengetahuan dalam adalah Thomas Kahn dalam bukunya yang berjudul Struktur Scientific. Pengertian paradigma adalah sebuah asumsi-asumsi teoritis yang umum. Paradigma juga dapat diartikan sebagai kultur yang syarat akan muatan ajaran teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup. Untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya politik, hukum, ekonomi, budaya, serta bidang lainnya. Dan ada pula macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila itu sendiri di masa kini sering sekali menjadi pertanyaan, apakah beda nilai Pancasila masih bisa bisa digambar yang telah menginjak lebih dari 70 tahun sejak Pancasila dibuat. Pancasila hingga saat ini menjadi ideologi negara pandang bangsa Indonesia. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila berbagai penyelenggaraan yang meliputi lembagaan negara lainnya, meliputi legislatif, eksekutif maupun yudikatif, meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya, politik, ekonomi, hukum, terutama dalam penjabaran, perundang-undangan, GBHN, pertahanan, pendidikan maupun bidang penegaran lainnya. Aktualisasi Pancasila subjektif, Pancasila subjektif itu sendiri adalah Pancasila pada setiap individu moral dalam negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif terus terkecuali baik warga negara, misi masa dan para penyelenggara negara, penguasa negara, terutama dalam kegiatan politik, perlu mawas diri memiliki moral keutuhan dan kemanusiaan sebagai terkandung Pancasila. Baiklah, materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh Febi. Pancasila sebagai pembangunan nasional. Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan organis, di mana masing-masing silanya saling menjiwai atau mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan membatasi. Pemahaman Pancasila juga harus diletakkan dalam suatu kesatuan integratif dengan pokok-pokok pikiran yang digariskan di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tanpa pemahaman seperti tersebut, akan kehilangan maknanya. Pancasila dapat ditafsirkan secara subjektif menjadi terdistorsi dan kontraproduktif. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani atau jiwa manusia atas dasar kreativitas akalnya. Manusia mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari IPTEK adalah mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat umat manusia.
Maka iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait nilai-nilai. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai dalam pengembangan iptek, yaitu didasarkan moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut, Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial budaya artinya nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat kita sendiri, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kristalisasi nilai-nilai adat istiadat, tradisi, budaya, pustaka, dan keagamaan, dijadikan dasar atau landasan pengembangan sosial budaya. Prinsip etika Pancasila bahwa nilai-nilai Pancasila diangkat dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk berbudaya. Dan dilanjutkan oleh teman saya, Dini Septiani. Pancasila sebagai paradigma pengembangan pertahanan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan terjaminnya harkat dan martabat manusia, atau terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan, agar tidak melanggar HAM demi tegaknya HAM. Bagi warga negara, maka diperlukan perundang-undangan negara, baik untuk mengatur ketertiban warga maupun melindungi hak-hak warganya. Lanjut. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan kampus. Pada aktualitasnya di negara Republik Indonesia dijadikan dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi nasional. Maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus-menerus meresap dalam kehidupan manusia Indonesia dan mewujudkan dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Lanjut. Pancasila telah diterima secara luas sebagai 5 aksioma politik yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai sejarah yang sudah tua. Namun ada masalah dalam penuangannya ke dalam sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ditata menurut model sentralistik yang hanya dikenal dalam budaya politik Jawa, doktrin, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional masih mengandung nuansa yang amat sentralistik dan perlu disempurnakan dengan buktinya dengan doktrin Bhinneka Tunggal Ika. Baik, sekian dari presentasi kelompok saya yang bertemakan Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah perkataan atau yang tidak enak didengar, yang kurang paham. Lebihnya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya kepada Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.